Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Sementara kita akan mulai ibadah kita, kita mau siapkan hati kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, mukjizat itu nyata. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di saat kami tidak berdaya Tuhan, di saat kami tidak mampu Tuhan, Engkau Allah yang menjadi penolong kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu nyata Tuhan Yesus. Di saat kami percaya Tuhan, mukjizat Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita katakan, mukjizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Amin Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
kita sembah Dia. Glory haleluya. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah. Glory haleluya. Glory haleluya. Kau yang layak disembah Tuhan. Di saat kami tak berdaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan, kuasa-Mu sempurna. Mukjizat itu nyata Tuhan, ketika kami percaya mukjizat itu nyata Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami sembah, kami agungkan nama-Mu, haleluya. Kami sembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory glory glory. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu, buat setiap karya-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk mengawali ibadah kami mohon Ibu Gembala untuk membuka. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan kepada kami semua, kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bahkan semua kami hamba-hamba-Mu yang terlibat ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga memberkati, mengurapi setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Sidang jemaat Tuhan GPDI Siloam Cililitan dimanapun mereka berada saat ini, yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan urapi mereka semua dengan urapan kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan anak-anak Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan, dimanapun itu mereka berada, Tuhan Engkau urapi juga mereka dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Sehingga lewat ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Segala intimidasi, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami ketika kami beribadah melayani pekerjaan-Mu ya Bapa, kami berdoa itu kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Berkati juga lingkungan di tempat ini di mana gereja kami berada ya Bapa, sehingga lewat kegiatan ibadah yang kami adakan, kiranya damai sejahtera, kiranya sukacita juga boleh menjadi bagian dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pada hari ini? Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Coba kita lihat kanan kiri kita.
Ada sukacita tidak? Ada senyum? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih bersyukur ya, dimana walaupun kita masih belum bisa beribadah seperti biasa, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita, itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya Allah kita dahsyat? Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, Allah kita dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan tanah hati kita yang paling syukur. Kita mau angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, setiap pujian, penyembahan yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini, semua boleh naik di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga setiap firman yang disampaikan semuanya itu datangnya dari Tuhan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, baik yang berada di rumah mereka masing-masing, semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa segala intimidasi kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan renungan firman Tuhan, kami berdoa, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hanya firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada
kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Bahkan jemaat Tuhan GPD Siloam Cilitan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi. Dan semua jemaat Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan, saya juga mengucapkan selamat pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Sekalipun kita belum bisa untuk beribadah bersama-sama, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terlalu yakin dan percaya apapun yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kita saat ini, itu semua adalah yang terbaik. Dan yang Tuhan mau saat ini, yaitu kita belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang Tuhan mau saat ini kita belajar untuk selalu melekat kepada Tuhan. Dan kita tahu ketika kita melekat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema yaitu kesetiaan. Ya saudara, kesetiaan. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau semua anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, apakah saudara sampai saat ini masih tetap setia kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya saudara sampai saat ini masih tetap setia kepada Tuhan. Di dalam Amsal 19 ayat 22, Salomo menulis, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amin. Kesetiaannya. Kesetiaan adalah kita harus berpegang teguh pada janji. Kita harus patuh. Kita harus taat bagaimanapun beratnya tugas yang harus kita jalankan. Kita tetap setia. Sekalipun apa yang kita inginkan saat ini belum tercapai. Apa yang kita mau belum tercapai sampai saat ini. Tetapi firman Allah katakan kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan selalu terjaga jika kita punya satu komitmen untuk mau setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya ya seseorang dapat bertahan untuk tetap percaya. Karena komitmen itu jauh lebih kuat daripada sekedar janji. Komitmen itu jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji. Karena komitmen lahir dari sikap hati. Sedangkan janji itu adalah ikrar yang keluar dari mulut. Ya, saudara. Kalau kita dalam memasuki satu rumah tangga, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang sudah berkeluarga, ada ikrar janji yang harus disertai dengan komitmen. Ya. Jadi ada satu hal yang harus kita lakukan, yaitu janji setia sampai maut memisahkan kita. Itu janji ketika kita masuk dalam satu pernikahan. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ya saudara,
Begitu juga janji saat kita putuskan untuk kita percaya kepada Tuhan, ya. Saat kita percaya kepada Tuhan dan saat kita beriman kepada Yesus Tuhan kita, maka komitmen kita adalah harus setia kepadanya. Apapun yang terjadi, harus setia. Dalam segala keadaan, ya saudara, dalam segala keadaan marilah kita tetap setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, dan kita akan dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan yang akan menilai kesetiaan kita kepadanya. Saudara, manusia tidak bisa menilai kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menilai kesetiaan kita itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 firman Allah katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Nah, jadi perkara kecil, firman Allah katakan, ia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi Tuhan itu menilai seberapa kesetiaan kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang ada pada kita. Matius 25 ayat 23a katakan, maka katanya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, itu yang Tuhan mau, ya. Ketika Dia mendapati kita dalam keadaan yang setia. Saat keadaan sekarang seperti ini, ya, saudara, kita sampai saat ini belum bisa beribadah bersama-sama. Kita bukan hanya mengangkat tangan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menaruh tangan kita ke bawah, artinya memperhatikan orang-orang yang lemah. Bukan hanya terus-terusan mengangkat tangan kepada Tuhan, ya saudara, tetapi kita juga harus memperhatikan, ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Itu yang Tuhan mau. Kita harus punya belas kasihan, seperti karakter Kristus. Ya, dengan adanya virus ini, saudara, ya, banyak orang hanya mau menerima berkat, ya saudara. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita mau belajar untuk selalu juga memberkati. Amin. Kita juga harus belajar untuk selalu memberkati. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan dari ketekunan, ya. Dan kesetiaan itu tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Karena orang yang setia dia harus berjalan di dalam kebenaran. Tanpa kesetiaan mustahil bagi kita untuk bisa meraih janji-janji Tuhan. Hanya orang yang setia kepada Tuhan yang bisa meraih janji-janji Tuhan. Amin. Saudara, coba kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan firman Tuhan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-8.
kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang setia. Ya, saudara. Bahkan dia membuktikan kesetiaannya bagi saudara dan saya lewat kematiannya di kayu salib. Dia rela pikul salib. Dia menanggung segala-galanya. Karena apa? Kesetiaannya kepada saudara dan saya. Jadi firman Allah katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Semua orang percaya mempunyai harapan bahwa suatu hari nanti Tuhan akan berkata kepada kita masing-masing, ya, secara pribadi. Seperti ayat yang telah tadi kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25, ya. Ayat 21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu harapan kita, ya. Suatu hari nanti Tuhan akan berkata kepada kita masing-masing, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Di akhir-akhir ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar untuk menjadi orang yang setia. Orang yang setia. Jangan sampai kesetiaan kita itu kendor. Terus setia beribadah kepada Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Kenapa? Di dalam Galatia 22 ayat 23, ya. Kesetiaan itu adalah bagian daripada buah-buah roh. Dan kesetiaan itu adalah bagian dari buah-buah roh, ya, yaitu karakter daripada Allah sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 9 buah-buah roh itu. Yang pertama adalah kasih, ya. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Tuhan akan mengisi kekosongan hati kita, yaitu dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara, damai sejahtera hanya kita bisa dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kesabaran, kemurahan. Ya, saudara. Allah mengutus kita untuk selalu bermurah hati akhir-akhir ini kepada siapapun. Ya, banyak orang sedang menantikan uluran tangan kita semua. Ya, dengan keadaan yang ada saat ini. Kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Saudara, kesetiaan adalah nomor 7, ya saudara. Jadi Tuhan sangat menuntut kepada saudara dan saya agar supaya kita tetap setia. Penguasaan diri yang paling terakhir, ya, agar supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Agar supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita terus belajar untuk setia kepada Tuhan. Saat sekarang ini Tuhan sedang menanti-nantikan orang-orang yang setia. Kita tetap dalam firman Tuhan. Ya. Ketika kita selalu di dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus berkata bahwa kita adalah benar-benar murid Tuhan. Kenapa
kita harus setia. Karena apa? Allah kita itu adalah Allah yang setia. Kalau kita melihat di sini, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah membuktikan kesetiaannya bagi saudara dan saya. Semua dia lakukan. Ketika dia mati di kayu salib, semua dia telah selesaikan. Bahkan amat terlebih, dia memperjuangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Tuhan menuntut kepada kita semua untuk kita selalu setia kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan orang yang setia kepada Tuhan, dia akan berkata bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti kita semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kita harus berkata kepada Tuhan bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena kita harus tahu apapun yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang kita miliki saat ini, semua itu datangnya dari Tuhan. Nah, sini kita melihat ada contoh di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-14, ya, kita melihat di sini ada Raja Nebukadnezar mempunyai 3 pegawai yang membantunya. Di sini kita tahu ceritanya. Di sini ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, saudara, Raja meminta mereka untuk mereka menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja. Ya, kalau kita baca ya di dalam Daniel 3 ayat 14, dia katakan, Daniel 3 ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat ya di mana ketiga pemuda ini mereka begitu setia kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 dalam Daniel 3 ayat yang ke-15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, senam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat. Kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat ya di mana ketiga pemuda ini mereka disuruh untuk menyembah patung. Tetapi kita melihat ya, karena ketidaktaatan mereka sehingga mereka itu dibuang ke dalam api. Nah, saudara, akan tetapi mujizat Allah itu terjadi atas hidup mereka. Mereka tidak terbakar. Karena apa? Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Amin. Karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, Raja Nebukadnezar juga bertobat dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara, kita mau belajar di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita mau belajar untuk bisa membawa jiwa buat Tuhan. Amin. Membawa jiwa buat Tuhan agar supaya diselamat mereka yang belum mengenal akan Yesus
bisa diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Sadrak Mesak, mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak akan menolong kami tidak akan mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Tetapi ketika mereka dibuang ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat, panasnya sangat luar biasa, tetapi mereka tidak terbakar. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk melindungi kehidupan mereka. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kehidupan kita. Mereka katakan di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17, dia katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, mereka punya komitmen, ya. Mereka punya komitmen bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ya, akibat, ya, ketika mereka tidak setia kepada raja, ya. Mereka lebih setia kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka dibuang ke dalam perapian yang panasnya 7 kali lipat, berarti panasnya sangat luar biasa, tetapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak terbakar. Bahkan hanya orang-orang yang membuang mereka ke dalam perapian, mereka lah yang terbakar. Tetapi orang-orang yang setia kepada Tuhan selalu mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Saudara mau setia kepada Tuhan? Tetap belajar untuk terus setia kepada Tuhan. Karena apa? Ada malaikat Tuhan yang Tuhan akan kirim untuk selalu melindungi kehidupan kita. Ketika Tuhan mengirim malaikat Tuhan, ya, kepada ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan saya yakin dan percaya malaikat yang sama juga ketika kita menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan saat ini, yang akan menolong kehidupan kita semua. Amin. Raja Nebukadnezar aja bisa bertobat, ya, mengakui Tuhan dan juru selamat yang disembah oleh ketiga pemuda ini. Karena mereka melihat ada mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang setia. Allah bisa membuat, ya, mungkin saat ini saudara dalam keadaan kekurangan, ya, tapi Allah bisa membuat yang tidak ada akan menjadi ada. Amin. Saudara percaya itu, yang tidak ada akan menjadi ada. Karena Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong. Tuhan punya banyak cara untuk bisa memberkati kehidupan kita. Ayub 42 katakan, aku tahu Tuhan Engkau punya banyak cara untuk bisa menolong kehidupan kami. Yohanes pasal 8 ayat 31 katakan, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
Saudara mau untuk menjadi murid Tuhan yang setia kepada Tuhan? Seorang murid harus tetap setia kepada gurunya. Ya. Guru kita adalah Yesus yang selalu setia kepada kita. Jadi keteladanan dari ketiga pemuda ini juga untuk kita semua, ya jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita mau belajar untuk setia. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Jangan kita banyak bersungut-sungut. Ya. Yang Tuhan mau kita mau belajar. Ya. Orang yang setia tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ya. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Sambil kita bersyukur kepada Tuhan, kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saat ini bisa dilihat saudara ya, dalam kita menghadapi ya sampai saat ini virus yang tetap saja masih ada, ya saudara ya, bisa dilihat ya, mana anak-anak Tuhan yang setia, ya, mana anak-anak Tuhan yang taat. Tetapi saya yakin dan percaya kita semua, ya, jemaat Tuhan dimanapun berada, apapun keadaan yang terjadi, kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Ya. Oleh sebab itu, agar supaya kita tetap terus memandang kepada Tuhan, kita tetap terus setia kepada Tuhan, jangan kita bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan kita bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman kita itu timbul saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan. Karena kalau orang yang punya iman kepada Tuhan, dia ada pasti orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, kita melihat ya, saya teringat cerita di dalam kisah para rasul ayat 7 sampai kisah para rasul 7 ayat 5 ya. Ketika Stefanus ya. Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus ya saudara ya. Ketika dia diperhadapkan ya dengan sesuatu hal yang sangat tidak mengenakan ya saudara. Karena apa? Dia menyampaikan kebenaran. Tetapi di dalam kisah 7 ayat 55 katakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, saat pergumulan yang kita hadapi saat ini, kita harus tahu bahwa Yesus melihat keberadaan kita. Yesus melihat keberadaan kita ketika Stefanus dilempari oleh batu sampai dia mati, tetapi dia tetap terus memandang kepada Tuhan. Dia memandang, dia melihat kemuliaan Allah. Dan dia melihat bahwa Yesus itu ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi itu Yesus tahu, dia tahu keadaan kita saat ini. Apa yang sedang saudara alami saat ini, Tuhan itu mengetahui segalanya. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan sakit. Saudara harus percaya bahwa kuasa bilur Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Jadi kita tetap belajar untuk tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan di sini lagi saya mengambil contoh ya bagaimana kesetiaan Daniel. Ya, di dalam Daniel pasal 6 ayat 23 sampai ayat yang ke-24.
Daniel pasal 6 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Daniel pasal 6 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Iya, kita baca ayat 20, ya ayat 22. Ayat 23. Kita baca sama-sama ayat ini. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kehidupan Daniel. Ya, kalau kita baca seterusnya kisah daripada Daniel. Daniel adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Dia tidak kompromi maupun terpengaruh dengan hukum yang ada saat itu. Daniel memilih untuk tetap setia menyembah kepada Allah apapun resikonya. Daniel menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika dia dibuang ke dalam gua singa, saudara, kita melihat ya, karena kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan membela Daniel. Jadi orang-orang yang setia kepada Tuhan pasti akan dibela oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang setia kepada Tuhan pasti akan diluputkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Ya. Tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Saat ini kita mau belajar ya, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10c, ayat terakhir, firman Tuhan katakan, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, kita baca ayat ini bersama-sama ya. Semua jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan GPDI Siloam Cilitan, kita baca ayat ini bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Penderitaan saat ini yang engkau alami, jangan engkau takut. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, perjuangan kita saat ini yang kita lakukan, yaitu kita memperjuangkan mahkota kehidupan. Ya. Ketika sangkakala itu dibunyikan, maka di sanalah namaku ada. Katakan kiri kanan saudara, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak saudara, tetap setia. Tetap setia. Sekalipun saudara ada yang kena PHK, ya, ada yang dirumahkan, tetap setia. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tetap setia melayani Tuhan, karena Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, saya rindu kita sama-sama nyanyikan pujian, setia setialah, setia sampai mati. Setia
pagi hari ini kita diajarkan oleh firman Allah untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita setia kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri, untuk kita setia kepada orang tua kita, untuk kita setia kepada pemimpin kita. Orang yang setia akan meraih janji-janji Tuhan. Orang yang setia akan menerima janji-janji yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ada begitu banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta. Nyanyikan pujian ini. Haleluya.
baik jemaat Tuhan GPD Siloam Cilitan yang berada juga di rumah masing-masing, bahkan semua anak-anak Tuhan yang berada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua ya Bapa, baik dalam rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya yang sakit Engkau telah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang menghadapi berbagai masalah persoalan hidup, Tuhan selesaikan masalah hidup mereka semua. Biarlah Tuhan mereka tetap setia kepadamu ya Tuhan. Setia sampai mati, ada mahkota kehidupan yang Tuhan akan berikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga memberkati ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Engkau memberikan mereka semua kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah boleh menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati setiap taburan yang sudah mereka lakukan. Dan Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga berkati bangsa kami Indonesia. Kami mau serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami bersyukur, berterima kasih buat pimpinan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui penghantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Memberkati semua sidang jemaat Tuhan GPD Siloam yang ada di rumah mereka masing-masing. Memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang percaya berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.